Pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab di dalam Amsal 20 ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Terjemahan yang lain mengatakan orang benar yang berjalan di dalam integritasnya, berbahagialah, diberkatilah anak-anaknya sesudah dia. Jadi dengan jelas dan gamblang Alkitab menyatakan kepada kita bahwa orang tua, dalam hal ini papa, memiliki peran yang sangat penting di dalam kelanjutan daripada kehidupan anak-anak mereka. Maka tidak heran peran penting ini ditambahkan dan diikuti dengan sebuah tanggung jawab yang besar dari orang tua untuk memberikan sebuah sikap hidup yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali tim Lahaye dalam bukunya berjudul You and Your Family memberikan diagram silsilah dua orang yang hidup pada abad yang ke-18. Yang pertama bernama Max Jukis dan yang kedua bernama Jonathan Edward. Max Jukis adalah seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral, tentu saja hidupnya sangat kacau. Sedangkan Jonathan Edward adalah seorang pendeta yang saleh, mengkhotbah kebangunan rohani dan dia menikah dengan seorang istri yang takut akan Tuhan. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan bahwa Max Jukis memiliki 1026 keturunan. 300 orang keturunannya mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur, 100 orang peminum berat. Sedangkan dari keturunan Jonathan Edward, 729 keturunan, 300 orang menjadi seorang pengkhotbah. 65 orang menjadi profesor di university, 13 orang menjadi seorang penulis, dan 3 orang pejabat pemerintah. Bahkan ada 1 orang yang menjadi wakil presiden Amerika. Jelas sekali hal ini menunjukkan bahwa peran dari seorang ayah atau orang tua itu memiliki dampak yang begitu besar bagi keturunan mereka. Maka dampak yang besar ini harus diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab. Sebagai ayah kita tidak bisa memakai kekuatan diri kita sendiri untuk kita memberikan teladan yang berdampak kepada anak-anak kita. Kita perlu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan perikop ini sebenarnya juga mendorong, mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menjadi seorang yang bersih hati kita, menjadi seorang yang bersih kelakuan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tahu bagi semua laki-laki termasuk saya yang adalah seorang ayah, kita memiliki kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Tom Eisenman, seorang pendeta, menulis di dalam bukunya Temptation Manifest mencatat bahwa hampir semua laki-laki memiliki kelemahan dalam invest terbaik di dalam diri mereka, yaitu di tempat kerja atau marketplace. Jadi hari-hari kita, pikiran kita, selalu kita isi untuk kita memikirkan dan mengembangkan tempat kerja kita. Termasuk waktu-waktu kita, hidup kita. Kita habiskan sedemikian rupa di tempat di mana kita kerja. Sehingga ketika kita pulang, kita sudah merasa capek. Tidak ada waktu lagi buat istri dan anak-anak kita. Ini merupakan kelemahan dari setiap laki-laki, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka dari itu tidak jarang kalau kita sebagai papa seringkali melukai hati atau mengecewakan anak-anak kita. Sebagai papa seringkali kita membuat mereka marah, Bapak Ibu. Tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang penyayang. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia di dalam kehidupan kita.
Ketika seorang ayah mengasihi Allah, menegur, kemudian menghibur, mengajar, dan menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Sebenarnya ia memberikan bagi mereka contoh yang baik dari Bapa Surgawi yang sempurna itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita memang bukanlah orang tua yang sempurna, tetapi kita memiliki Bapa yang sempurna di dalam kehidupan kita, yang sanggup untuk menutupi segala kelemahan kita, yang sanggup untuk menopang kita, memberkati kita, dan menolong kita bertumbuh menjadi papa-papa yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, biarlah di hari papa ini, kita yang adalah papa, kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki panggilan yang sangat penting untuk memberikan dampak kepada anak-anak kita. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dan menunjukkan Allah yang sempurna, yang telah mati di atas kayu salib bagi kita manusia berdosa, untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita sebagai papa bergantung penuh kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Allah akan memberkati kita senantiasa. Terakhir dari saya sebelum kita berdoa, tidak ada papa sempurna. Yang ada hanyalah Bapa di surga yang sempurna. Ketika papa yang tidak sempurna bersandar kepada Bapa yang sempurna, dia akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita, sehingga mereka merasakan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan telah memelihara hidup kami hari ini. Di momen yang indah ini ketika kami memperingati Hari Papa, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, menopang dan menolong kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap papa-papa. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.